warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana membuat kutipan dengan menggunakan Mendeley Desktop. Oke, pertama-tama kita harus ketahui dulu bahwa kutipan itu terdiri dari dua macam kutipan ya. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil sama persis seperti sumber aslinya di dalam teks yang kita tulis. Oke, sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang hanya kita ambil ide atau konsep intinya saja, kemudian kita paraphrase atau kita ungkapkan lagi dengan kalimat atau kata yang berbeda menggunakan kata-kata kita sendiri. Di sini saya sudah siapkan beberapa kalimat yang akan saya kutip. Di sini saya siapkan supaya lebih cepat. Pertama-tama kita perlu mengecek dulu apakah Mendeley Desktop-nya sudah terinstall plugin-nya di dalam References Word kita. Kita bisa klik menu References di atas. Dan di sini kita bisa melihat ada logo Mendeley di Insert Citation dan Open Mendeley. Oke, berarti ini menunjukkan bahwa Mendeley plugin untuk Microsoft Word kita sudah bisa atau sudah bisa digunakan. Oke, yang selanjutnya kita perlu terlebih dahulu login ke Mendeley Desktop kita. Kita buka Mendeley Desktop-nya. Oke, di sini seperti biasanya ketika pertama kali kita masuk kita akan diminta untuk login terlebih dahulu dengan email dan password yang sudah kita daftarkan ke Mendeley. Oke, silakan masukkan email dan passwordnya. Oke, kemudian klik enter atau klik sign in. Kita perlu menunggu sampai halaman library Mendeley Desktop-nya terbuka. Ya, oke, kita close saja. Ya, ini adalah halaman untuk Mendeley Desktop-nya, untuk library Mendeley Desktop-nya. Oke, beberapa sumber yang akan saya gunakan sudah terlebih dahulu saya upload di sini ya. Oke, kita akan mulai. Ini masih proses, kita bisa menunggu 100% dulu. Oke, misalnya kita akan membuat kutipan, kita bisa kembali ke Word-nya. Oke, pertama-tama kita perlu memastikan dulu bahwa style yang digunakan itu sudah sesuai apa yang kita inginkan. Jadi biasanya misalnya kita mau submit ke jurnal tertentu, setiap jurnal itu punya persyaratan style pengutipan apa yang diinginkan. Nah, style pengutipan itu ada macam-macam, ada APA, ada MLA, ada Turabian, dan lain sebagainya. Dan begitu pula satu style itu memiliki beberapa versi. Oke. Di sini saya akan menggunakan American Psychological Association atau APA 7 Edition atau edisi ke-7, dan di sini sudah tepat. Kalau teman-teman mau mengganti tinggal dipilih saja, misalnya APA 6 Edition atau mau American Political Science Association dan lain sebagainya, atau mau Chicago misalnya, silahkan tinggal dipilih. Jika style yang teman-teman inginkan ternyata tidak ada dalam list ini, teman-teman bisa mendownloadnya dengan cara klik more styles, kemudian nanti akan muncul stylenya bermacam-macam. Kemudian nanti teman-teman kalau di sini nggak muncul bisa di scroll ke bawah atau bisa langsung ketikkan saja mau apa style yang diinginkannya. Oke, misalnya Turabian. Oke, nanti klik atau nature, klik use this style gitu dan lain sebagainya. Oke. Hanya contoh saja ya, hanya sebagai contoh saja. Oke, sekarang kita klik done karena saya sudah mendapatkan style yang saya inginkan, yakni APA 7 Edition. Oke, kemudian kita bisa memulai membuat kutipannya. Oke, kalimat ini misalnya, kalimat ini akan saya kutip sama persis seperti sumber aslinya, gitu ya. Maka saya akan menyebutnya kutipan langsung. Ketika saya membuat kutipan langsung, hal yang pertama perlu
perhatikan adalah apakah kutipan tersebut terdiri dari 40 kata atau lebih. Ketika kutipan yang kita ambil ini kurang dari 40 kata, maka kita bisa menyatukannya dengan paragraf yang sebelumnya kita tulis, gitu ya. Tetapi jika jumlah kutipan langsungnya tadi yang kita ambil lebih dari 40 kata, maka dia harus dipisahkan atau ditulis terpisah dari paragraf yang sebelumnya kita tulis, yang kita sebut dengan block citation atau citasi blok, yang akan saya jelaskan nanti. Oke, misalnya ini paragraf yang sebelumnya saya tulis ya, hanya sebagai contoh saja. Oke, misalnya seperti ini. Oke, kemudian ini kalimat yang ingin saya kutip. Oke, karena ini kurang dari 40 kata, maka akan saya satukan saja, kita naikkan, ya. Kemudian, kutipan langsung yang kurang dari 40 kata itu perlu ditulis dalam quotation marks atau tanda petik, seperti ini. Oke, ya. Setelah itu, ketika kita mengutip kutipan langsung, kita perlu menuliskan nama belakang penulis yang diikuti dengan tahun dan juga halaman di mana kita mengutipnya. Oke. Untuk menuliskan kutipan, kita bisa klik insert citation, kemudian kita bisa langsung menuliskan namanya atau judul artikelnya atau tahunnya di sini, atau jika kita tidak ingat mungkin kita bisa go to Mendeley, oke. Kemudian bisa langsung ketikkan namanya, atau kalau menemukan bisa langsung klik, misalnya ini artikel dari Aisyah, misalnya ini. Oke, di sini setelah terpilih, kita bisa lihat di tab atas Mendeley desktop kita itu ada beberapa submenu, ada add, ada folders, ada sync, ada cite, ada cancel, dan help. Untuk mengutip sumber ini, maka kita klik cite yang ada tanda petiknya. Kita klik saja, dan sudah muncul di sini. Oke, nama belakang dari penulis dan juga tahunnya. Tetapi, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, ini kan kutipan langsung, jadi kita butuh nomor halamannya. Oke, jadi untuk menambahkannya kita tidak perlu melakukannya secara manual. Kita bisa langsung klik saja bagian kutipan tadi sehingga ada highlight warna abu-abu. Kemudian kita ke atas bagian references, klik edit citation. Oke, di sini silakan edit nama pengarangnya. Kemudian nanti akan muncul kotak dialog ini di halaman page atau halaman ya. Page, ini bisa dituliskan halaman berapa kita mengutipnya. Katakanlah halaman 14 misalnya. Oke, setelah selesai kita klik OK. Ya, yang kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan nomor halaman. Ya, itu tadi untuk contoh pertama. Sumber kutipan yang kita tulis di belakang kalimat yang kita tulis dan berada dalam kurung yang terdiri dari nama dan tahun maupun halaman, itu kita sebut sebagai parenthetical citation. Artinya secara format itu dia berada dalam kurung sumbernya. Tetapi terkadang juga sumber yang kita masukkan itu bisa di luar tanda kurung ini gitu. Jadi yang dalam kurung itu hanya tahun dan juga halamannya. Namanya itu bisa di depan. Nah, yang bentuk kedua ini namanya adalah narrative citation atau dinarasikan gitu. Oke, kita akan ambil contohnya misalnya seperti ini ya tadi. Kita pindahkan ke sini. Di sini akan saya tulis ini jenisnya adalah parenthetical citation. Oke, karena dia terletak dalam kurung. Kemudian yang di sini saya mau buat misalnya dia jenisnya yang narrative yang di luar kurung namanya. Oke, maka di sini saya akan menulis according to misalnya siapa nanti penulisnya gitu ya. Oke, di sini tetap ada tanda petik karena ini kutipan langsung. Oke, kita tinggal letakkan di sini. Kemudian tulis siapa nama penulisnya. Aisyah and Hakim seperti ini saja. Oke. Kemudian kita insert citation seperti tadi. Kemudian karena kita udah tahu nama penulisnya, bisa langsung ketik aja yang ini ya. Oke. Kemudian klik OK.
seperti ini hasilnya. Oke. Tapi ini double. Kita hanya perlu tahunnya dan juga ini belum ada halamannya. Oke, untuk mengeditnya supaya namanya ini hilang, maka kita klik edit citation, klik Aisyah, kemudian di halaman ini kita tuliskan halaman 14, kemudian untuk menghilangkan nama penulisnya supaya dalam kurung nanti hanya ada tahun dan nomor halaman, kita bisa klik suppress author. Kita centang, kemudian kita klik OK. Ya, oke. Jadi ini muncul namanya di luar tanda kurung atau di luar tanda kurung, kemudian ada tahun di dalam kurung dan juga halaman saja, seperti itu. Nah, kutipan seperti ini di mana namanya ini dinarasikan, itu namanya adalah narrative citation atau citasi narasi, ya. Oke, ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, untuk kutipan langsung, ketika kita mengutip lebih dari 40 kata, maka kita harus menulisnya dalam blok yang harus kita pisahkan dari paragraf yang sebelumnya kita tulis. Misalkan saja ini adalah paragraf yang sebelumnya sudah saya tulis, ya, hanya sebagai contoh saja. Oke, kemudian kita akan ambil contoh sebuah artikel. Oke, misalnya kita ambil contoh sebuah artikel, artikelnya akan saya buka di Mendeley saja. Jadi kita bisa cari misalnya dari artikelnya ini. Kita bisa buka, kita double klik untuk membuka, ya. Terus saya mau ambil lebih dari 40 kata dari kutipan ini. Misalnya ini, ya. Saya mengambilnya acak saja, hanya sebagai contoh. Oke, saya copy. Terus karena ini lebih dari 40 kata, maka tidak saya satukan, ya. Saya copy di sini. Oke. Ini belum rapi, ya. Oke, misalnya seperti ini. Ya, kemudian di sini harus kita tambahkan indentasi setengah inci. Oke, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian spasinya pun kita pastikan 1. Jadi kita buat dia agak menjorok, ya. Spasinya 1. Oke. Ya, jadi dia misalnya di sini spasinya 2, katakanlah, maka kutipannya ini tetap spasi 1. Maka karena kita akan membuat parenthetical citation atau nama pengarangnya nanti kita tulis di belakang kutipan, maka kita ke references, kemudian insert citation, kemudian di sini bisa go to Mendeley atau masukkan saja penulisnya tadi. Kita bisa go to Mendeley, kemudian tadi Situmorang, ya, kita pilih ini. Kemudian kita klik cite. Ini. Oke. Tetapi di sini belum ada nomor halamannya. Jadi seperti tadi, kita klik, kemudian edit citation, kemudian klik Situmorangnya, kemudian kita beri halaman berapa. Oke. Katakanlah misalnya halaman 40 gitu, ya. Kemudian kita klik enter. Atau oke. Ya, misalnya seperti ini. Oke, ini untuk parenthetical citation-nya. Nah, nanti jika kita ingin memulai paragraf baru, maka kita harus memberikan spasi lagi dan dipastikan indentasinya kembali lagi seperti yang sebelumnya. Ya, misalnya seperti ini. Oke, kalau kita mau membuat narasi bentuknya, ya, misalnya itu kita bisa melakukannya seperti ini. Saya copy saja supaya lebih cepat. Oke, seperti ini misalnya. Oke, saya hapus dulu. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian pastikan seperti tadi, ini menjorok setengah inci, ya. Oke,
Kemudian di sini mau saya narasikan, berarti namanya saya sebutkan di depan, berarti gini. According to Situmorang et al. Gitu ya. Nah, di sini kan saya butuh tahunnya. Maka saya akan insert citation. Kemudian bisa kita langsung ketik Situmorang. Oke, kita klik saja. Terus oke. Nah, seperti tadi, saya hanya butuh tahunnya. Jadi, saya akan klik kutipannya, kemudian edit citation, kemudian klik namanya, kemudian di sini saya akan pilih suppress author, ya, suppress author, kemudian ya seperti ini. Ya, di sini misalnya titik 2, ini pernyataannya. Dan untuk halamannya gimana? Karena ini kutipan langsung, kita masih butuh halaman, jadi halamannya kita tulis di akhir dari kalimat yang kita kutip. Oke, misalnya ini kita bisa menuliskan misalnya halaman 40 seperti itu. Ya, oke, itu cara untuk membuat kutipan langsung ya, dengan menyebutkan nomor halaman. Kita juga bisa membuat kutipan tidak langsung, ya, dimana kutipan ini tuh kita paraphrase dulu. Gitu. Kita paraphrase itu kita hanya mengambil idenya, kemudian kita ungkapkan dengan kata-kata kita sendiri, dan kita tidak perlu mencantumkan tanda kutip dan juga nomor halaman dari kalimat atau ide yang kita kutip. Oke, misalnya saja kita ambil contoh kalimat ini ya. Oke. Ya, oke, kita tulis di sini. Oke. Dan kutipan tidak langsung ini dia bisa juga menyatu dengan paragraf yang sebelumnya kita tulis, misalnya seperti ini. Hanya sebagai contoh ya. Oke. Misalnya seperti ini, kemudian kita mau menuliskan parafrasenya gitu ya. Oke, ketika kita mau menuliskan parafrasenya, kita bisa langsung mengungkapkannya dengan kata-kata kita sendiri, atau ketika mungkin kita kesulitan, kita bisa menggunakan paraphrasing tool atau software yang bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat kutipannya. Oke, jadi kita akan paraphrase kalimat ini dulu, misalnya jadi educators misalnya seperti itu. Yang penting kita pastikan saja bahwa idenya sama gitu, kurang lebih sama. Oke. Ya, misalnya ini. Terus kita akan kutipannya seperti tadi. Kutipannya ini bisa kita tulis secara naratif. Kalau kita mau tulis secara parenthetical, kita perlu meletakkan kursornya di akhir dari kalimat yang kita kutip, kemudian klik insert citation, kemudian go to memory, kemudian pilih sumbernya, misalnya ini, kemudian klik cite. Oke, nanti di sini akan muncul ya seperti ini. Dan kita tidak perlu mencantumkan nomor halaman ya, karena ini bukan kutipan langsung. Oke, seperti ini. Ya, selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk membuat narrative citation untuk kutipan tidak langsung. Ketika kita membuat narrative citation, maka kita sebutkan namanya di sini, kemudian nanti hanya akan ada tahun yang ada dalam kurung gitu.
Oke, jadi kita awali dengan misalnya according to, kita tulis saja namanya Aisyah and Hakim begini. Kemudian kita ingin memasukkan citasinya. Jadi caranya letakkan kursornya di setelah nama, kemudian klik insert citation, go to Mendeley, kemudian ini karena ini yang mau kita kutip, jadi klik cite. Jadi seperti ini ya. Kemudian karena ini sudah ada namanya dan ini naratif, maka kita cuma perlu ada tahun di dalam kurung. Maka untuk menghapusnya kita tinggal klik citasi yang tadi. Setelah ditandai seperti ini, kemudian kita klik edit citation, klik di namanya, kemudian suppress author atau kita hilangkan authornya. Ya, jadi seperti ini. Dan kita beri titik di sini. Jadi ini bentuk dari narrative citation untuk kutipan tidak langsung. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin memberikan kutipan, tetapi kita ambil pernyataan ini misalnya dari dua sumber yang berbeda gitu ya, atau dari artikel atau dari buku yang berbeda. Oke, caranya kita letakkan kursornya di sini. Asumsinya ini adalah kutipan tidak langsung ya. Kemudian insert citation, kita klik go to Mendeley, kemudian pilih penulis pertamanya, misalnya ini ya. Kemudian cite seperti ini. Atau jika kita ingin menambahkan lagi, kita bisa klik edit citation, kita masukkan saja penulis untuk sumber yang kedua, bisa go to Mendeley atau bisa langsung ketik aja, misalnya yang kedua itu adalah Son misalnya ya, 2018. Kita klik OK. Nah, maka di sini sudah muncul dua sumber yang berbeda atau identitas penulis dari dua sumber yang berbeda tersebut gitu. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya jika kita mengutip pernyataan seseorang, tetapi kita tidak menemukannya di buku orang tersebut, tetapi di artikel atau buku orang lain. Di sini caranya kita cantumkan terlebih dahulu sumber di mana kita menemukannya, gitu, atau di artikel mana atau di buku mana kita menemukannya. Jadi ini adalah pernyataan Keppel yang ada di buku Creswell. Maka di sini saya akan masukkan kutipan untuk buku Creswell. Jadi insert citation, kemudian bisa go to Mendeley, kemudian kita cari buku Creswell. Yang ini 2013, kemudian cite. Seperti ini. Tetapi kan ini pernyataan Keppel ya, jadi saya harus mencantumkan nama Keppel. Untuk mengeditnya kita tidak perlu manual, tinggal klik saja kutipannya, kemudian edit citation seperti tadi, klik namanya. Kemudian di prefix ini silahkan ditambahkan nama penulis aslinya atau yang memberikan pernyataannya, Keppel, kemudian kita tulis as cited in, jadi kita baca atau kita temukan, kita kutip dari mana gitu. Kemudian klik OK. Jadi Keppel as cited in Creswell 2013. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, dan yang terakhir, ketika semua in-text citation-nya sudah kita masukkan, kita harus membuat referensinya atau bibliografinya atau daftar pustakanya. Caranya cukup mudah, kita tinggal letakkan kursornya di bawah kata daftar pustaka atau references atau bibliografi, kemudian kita pergi ke references, menu references, kemudian di sini ada insert bibliography. Kita tinggal klik saja, dan di sini akan muncul semua daftar pustaka atau referensi yang telah kita gunakan atau kita masukkan yang ada di in-text citation kita, dan ini sudah otomatis disusun secara alphabetical gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.